Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku semua? Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih sehat? Masih semangat untuk mengikuti pelajaran di hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar di tema 6, sub tema 2, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, kita lihat dulu kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari di pembelajaran 5 ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari di pembelajaran 5 ini antara lain untuk PPKN ada di 1.2, 2.2, 3.2, dan 4.2. Untuk Bahasa Indonesia ada di 3.7 dan 4.7. Untuk PJOK ada di 3.6 dan 4.6. Sekarang kita menuju ke materi pembelajaran 5. Untuk materi pembelajaran 5, kalian buka buku kalian di halaman 84. Kalian buka buku kalian di halaman 84. Nah, di sini ada pembelajaran 5. Kalian simak, akan saya bacakan. Lani memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Lani adalah ayam dan kelinci. Lani merawat ayam dan kelincinya dengan baik. Lani dibantu ayah dalam merawat hewan peliharaannya. Ada juga petugas kandang yang bertugas membersihkan kandang. Ayah sering membelikan buku tentang hewan peliharaan. Lani senang membaca buku tentang hewan peliharaan. Lani juga senang membaca buku di perpustakaan sekolah. Nah, di sini kalian lihat Lani dan teman-temannya sedang berada di perpustakaan sekolah. Mereka sedang membaca. Nah, kita lanjutkan. Ayo berdiskusi di halaman 85. Apa yang ingin kamu ketahui dari gambar di atas? Buatlah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui dari gambar tersebut. Nah, ini nanti kalian bisa membuat pertanyaan dan nanti kalian juga mencari jawabannya sendiri. Kita lanjutkan untuk ayo menulis. Tanyakan tata tertib yang berlaku di perpustakaan sekolahmu kepada petugasnya. Tuliskan tata tertib tersebut pada lembar kertas tugas. Lakukan bersama teman kelompokmu. Nah, karena ini merupakan tugas kelompok dan kalian di rumah, maka kalian bisa mengerjakannya sendiri dengan cara kalian ingat apa saja tata tertib ketika kalian berada di perpustakaan. Dulu kalian ketika masih masuk sekolah, kalian pasti sering membaca di perpustakaan. Kita lanjutkan untuk ayo bercerita. Ceritakan pengalamanmu dalam materi tata tertib di perpustakaan sekolah. Tuliskan ceritamu itu menggunakan huruf tegak bersambung pada tempat yang tersedia. Tata tertib yang berlaku di perpustakaan biasanya adalah kalian tidak boleh berbicara keras ataupun kalian di sana membuat gaduh. Terus di sana juga kalian harus menjaga kebersihan perpustakaan. Selain itu, kalian juga harus menjaga agar buku-buku di perpustakaan tidak robek dan sebagainya. Kita lanjutkan di halaman 87. Bacalah dengan suara nyaring kalimat di bawah ini. Aku anak yang menaati peraturan di sekolah. Nah, itu nanti kalian baca dengan nyaring. Sekarang, ayo membaca. Hari ini Lani mendapat tugas bercerita di depan kelas. Lani bercerita tentang hewan peliharaannya. Hampir semua teman Lani perhatikan. Namun, Udin dan Jenny mengobrol saat Lani bercerita. Siti dan Dayu pun mengingatkan mereka. Memperhatikan orang yang berbicara di depan kelas adalah tanda kita menghormati orang lain. Nah, itu yang perlu kalian catat, yaitu kalian harus memperhatikan orang yang berbicara di depan kita. Meskipun itu merupakan adik kita atau yang umurnya lebih muda dari kita. Nah, kita harus tetap perhatikan karena itu merupakan tanda penghormatan kita kepada orang tersebut.
kita lanjutkan untuk yang bawah. Terdapat beberapa nama orang pada bacaan di atas. Siapa sajakah nama dalam cerita di atas? Nanti kalian tulis di sini. Kita lanjutkan di halaman 88. Selain digunakan ada awal kalimat, nama hari dan nama bulan, huruf kapital juga digunakan ketika menuliskan nama orang. Nah, sekarang ayo berlatih, bacalah kalimat-kalimat berikut. Lingkari nama orang yang tidak menggunakan huruf kapital. Ini nanti kalian lingkari mana yang nama orangnya tidak diawali dengan huruf kapital. Terus yang D, susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama orang. Gunakan tanda titik untuk mengakhiri kalimatmu. Gunakan huruf tegak bersambung. Kita lanjutkan di 89. Nah, di sini contohnya membaca Susi cerita buku. Nah, di sini yang betul adalah Susi membaca buku cerita. Itu nanti kalian kerjakan sampai nomor 5. Kita lanjutkan di halaman 90. Nah, di sini ada ayo mengamati. Berlari sangat menyenangkan dan menyehatkan. Ini merupakan pelajaran VDOK. Jadi kita lewati sampai dengan halaman 93. Halaman 93 di situ ada menuliskan kegiatan yang paling kamu sukai pada hari ini. Kemudian kalian menuliskan apa yang paling sulit kamu lakukan di hari ini. Nah, itu semua untuk tugas di pembelajaran 5. Nah, kita lanjutkan di pembelajaran 6. Sebelum kita mulai pembelajaran kita di pembelajaran 6, kita lihat dulu kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari di pembelajaran 6 ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari di pembelajaran 6 ini antara lain untuk PPKN ada di 1.2, 2.2, 3.2, dan 4.2. Untuk bahasa Indonesia ada di 3.7 dan 4.7. Untuk matematika ada di 3.6 dan 4.6. Sekarang kita menuju ke materi pembelajaran 6. Nah, sekarang kita lanjutkan di pembelajaran 6. Kalian perhatikan gambar di sini. Nah, pada waktu istirahat, Siti, Dayu, dan Beni bermain di lapangan. Di dekat lapangan ada kolam ikan kecil. Siti dan Dayu sedang mengobrol, sedangkan Beni melihat ikan di dalam kolam. Nah, di sini ada percakapan antara Siti, Dayu, Beni, dan juga Edo. Siti, aku senang sekali belajar tentang peraturan yang ada di sekolah. Jadi, aku yakin tahu hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dayu, betul sekali Siti. Beni, selain itu, aku juga belajar cara memelihara hewan di sekitar kita. Jadi, kita tidak boleh menyakiti hewan. Dayu, aku juga setuju denganmu Beni. Ikan di kolam ini juga harus dirawat. Tiba-tiba Edo lewat dan membuang sampah ke kolam ikan. Beni, Edo, kenapa kamu membuang sampah ke kolam? Itu namanya melanggar peraturan. Edo, oh iya, aku lupa. Baiklah, akan aku ambil lagi sampahnya. Maafkan aku teman-teman. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kamu kerjakan sampai di halaman 97. Untuk 97 yang bawah, di situ ada kata-kata yang berawalan dengan huruf kapital pada bacaan. Itu nanti kalian tulis. Kemudian, berdasarkan kata-kata yang kamu tuliskan, huruf kapital digunakan pada apa saja. Yang perlu kalian perhatikan bahwa penggunaan huruf kapital itu dipakai untuk awal hari, awal bulan, terus untuk nama seseorang, dan juga di awal kalimat. Kita lanjutkan di halaman 98. Di halaman 98 itu ada ayo berlatih.
Berikut adalah hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Baca kalimat pada kotak, lalu hubungkan pada gambar yang sesuai. Warnai gambar jika menurutmu sesuai dengan peraturan sekolah. Nah, di sini nanti kalian bisa mencocokkan atau memasangkan mana yang termasuk gambar mencoret-coret tembok kelas, itu yang mana. Nah, itu nanti kalian hubungkan. Di sini nanti kalian tulis gambar A, gambar B, dan juga gambar C. Kita lanjutkan di halaman 99. Di halaman 99 ada ayo berlatih. Bacalah teks berikut. Perhatikan huruf kapital dan tanda baca yang harus digunakan pada kalimat. Tuliskan kembali teks berikut dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Gunakan huruf tegak bersambung. Siti memelihara burung. Siti rajin merawat burung peliharaannya. Setiap hari burung diberi makan secara teratur. Makanan burung itu buah pisang dan buah pepaya. Pada hari Minggu, Lani bermain ke rumah Siti. Lani suka dengan burung peliharaan Siti karena suaranya indah. Nah, di sini kalian harus ingat bahwa penggunaan huruf kapital itu biasanya digunakan pada awalan nama hari, awalan nama bulan, awalan nama seseorang, dan juga di awal kalimat. Jangan lupa di akhir kalimat itu harus disertai dengan tanda titik. Dilanjutkan di halaman 100. Di sini ada ayo mengamati. Siti pergi ke pasar bersama ibu. Siti membeli 1 kg pepaya. Penjual pepaya menimbang dengan timbangan seperti di bawah ini. Setelah membeli pepaya, Siti membeli 200 gram biji jagung. Penjual biji jagung menimbang dengan menggunakan timbangan seperti gambar di bawah ini. Nah, sekarang manakah yang lebih berat, 1 kg pepaya atau 200 gram biji jagung? Nah, ini nanti untuk membandingkan itu bisa untuk kilogram dijadikan gram. Jangan sampai lupa bahwa 1 kg itu sama dengan 10 on. 1 on sama dengan 100 gram. Timbangan manakah yang dapat mengukur benda yang lebih berat? Dapatkah kamu menyebutkan perbedaan dua timbangan itu? Perhatikan tulisan dalam kotak. Nah, di sini 1 kg itu sama dengan 100 gram ditambah 100 gram ditambah 100 gram ditambah 100 gram sampai 10 kali. Nah, timbangan besi biasa dipakai untuk menimbang benda yang lebih berat. Timbangan dengan jarum yang menunjukkan angka biasanya digunakan untuk benda yang lebih ringan. Nah, perhatikan gambar berikut. Coba perkirakan berat benda pada gambar. Lingkari ukuran berat yang menurutmu sesuai. Nah, kita lihat di sini. Berat semua kentang adalah, menurut kalian kentang sebanyak ini itu berapa kilo? Nah, itu nanti kalian kerjakan sampai di halaman 103. Nah, untuk 103 nanti kalian menjawab pertanyaan yang sesuai dengan keadaan kalian. Nah, itu semua untuk pelajaran di pembelajaran 6 ini. Selamat mengerjakan. Demikian tadi untuk pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa kalian harus tetap semangat meskipun kalian belajar dari rumah. Jangan lupa kalian harus menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Selalu gunakan masker dan juga sesering mungkin cuci tangan dengan memakai sabun dan juga air yang mengalir. Kalian harus menjaga jarak dengan orang lain. Selamat belajar, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.